Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Alaina Sani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Rombel B dengan nomor induk mahasiswa 31041122 058 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai permasalahan dalam membangun kesadaran sejarah oleh para guru di lingkungan sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan PowerPoint yang telah saya siapkan. Pengertian dari kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah merupakan suatu keterampilan bagi seorang pembelajar sejarah dalam memahami masa lalu. Seseorang bisa dikatakan berhasil dalam mengajarkan sejarah apabila mereka bisa menghidupkan sesuatu yang mati, tidak memandang sejarah hanya dari teks yang mati, dan dapat merelevansikan cerita sejarah tersebut dengan kehidupan di masa yang akan datang. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Sejarah yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai topik permasalahan dalam membangun kesadaran sejarah. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, saya berharap telah memenuhi tugas mata kuliah tersebut dan semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan di masa yang akan datang. Untuk biodata narasumbernya sendiri, dari Bapak Aji Subekti, SPDMA, dengan jabatan sebagai Guru Sejarah SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Hasil wawancara yaitu permasalahan narasumber dalam membangun kesadaran sejarah di sekolah ada 4. Yang pertama, menurut Bapak Aji sendiri, yaitu ada penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Di sini, guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang tidak berubah, dan guru kurang bisa memahami keterkaitan konteks, materi, dan model pembelajaran sehingga proses KBM di kelas lebih terasa kering dan kurang bermakna. Guru pun belum bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman siswa atau lingkungan sosial sebagai bentuk keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sejarah. Yang kedua, adanya perubahan orientasi kurikulum dalam mapel sejarah. Perubahan kurikulum berpengaruh pada orientasi mapel sejarah. Sebagai contoh, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang memiliki perbedaan dalam proses goals atau tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, lemahnya pedagogi sejarah. Orientasi pembelajaran sejarah saat ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan strategi menghafal. Padahal sejarah tidak dilihat sebagai dinamika, melainkan cenderung stagnan. Dan yang terakhir itu performance dan penyampaian guru sejarah. Mengajar membutuhkan seni yang tinggi sehingga proses penyampaian kepada siswa menjadi utuh dan komprehensif. Pola pembelajaran sejarah berbasis kritis analisis yang kurang dibangun oleh guru sejarah. Narasumber juga menambahkan bahwa dalam melihat proses pembelajaran sejarah di sekolah, banyak guru yang bukan background pendidikan sejarah dipaksakan untuk mengajar mata pelajaran sejarah. Sedangkan mata pelajaran sejarah memiliki keunikan tersendiri yang belum tentu dipahami oleh guru mata pelajaran ilmu sosial yang lainnya. Nah, di sini ada solusi dari permasalahan dari kesadaran sejarah tersebut. Yang pertama, tadi penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini yaitu pendidik dapat menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik sebagai pertimbangan pembelajaran materi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar nanti, dengan cara memperhatikan karakteristik tiap peserta didik, terutama menyangkut gaya kognitif. Solusi yang kedua yaitu mengenai perubahan orientasi kurikulum. Menurut saya, sebaiknya guru diharapkan dapat menguasai dan menerapkan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan di era digital seperti Microsoft Word, PPT, menulis di media digital, dan sebagainya.
Guru sebagai ujung tombak terdepan dari perubahan tersebut harus siap mengambil resiko dan berani mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Guru yang mampu beradaptasi dengan cepat akan mampu menyiapkan peserta didik untuk dapat lebih berpikir kritis mengenai pembelajaran sejarah. Yang ketiga, lemahnya pedagogi sejarah. Solusi dari permasalahan ini menurut saya sebaiknya guru memberikan metode belajar dengan metode yang lebih asyik dan tidak membosankan. Contohnya antara lain mengajak para siswa untuk menonton film bertema sejarah, melakukan proyek vlog sejarah di tempat bersejarah, mini drama oleh para siswa, dan mengajar dengan gaya storytelling. Beberapa metode tersebut dapat mengubah cara pikir peserta didik bahwa belajar sejarah bukan hanya sekadar menghafal saja, masih banyak metode lain yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar agar pelajaran sejarah dapat terlihat menarik di kalangan peserta didik. Dan yang terakhir, mengenai performance dan penyampaian guru sejarah. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini yaitu guru dapat memberikan cara belajar sejarah kepada siswa dengan mengajak peserta didiknya untuk dapat berpikir secara kritis mengenai peristiwa sejarah. Nah, cara berpikir historis secara kritis ini ada dua, yaitu cara berpikir model Historical Thinking Project atau HTP dan berpikir model National Center for History in the Schools atau NCHS. Dua metode ini diharapkan dapat membantu guru maupun peserta didik untuk dapat saling berkontribusi dalam pembelajaran sejarah atau belajar dengan dua arah. Mungkin untuk penutup dari serangkaian presentasi yang saya sampaikan tadi, untuk penutupnya yaitu sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Menurut Ahmad Fuadi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.